Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi Teknik Informatika dari kelas C. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian sejarah dan perkembangan komputer. Dari pengertian komputer, komputer berasal dari kata to compute, yang berarti menghitung. Jadi, secara bahasa dapat disebutkan bahwa komputer sebagai mesin hitung, tetapi pengertian komputer bukan semata-mata sebagai alat hitung saja, melainkan suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal dan bekerja dengan bantuan sistem operasi menurut program-program yang diberikan kepadanya. Menurut Hemacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Fori berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Kesimpulannya, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen, yaitu alat input, alat proses, dan alat output, yang dapat saling bekerja sama untuk mengolah data dan informasi serta membangun sistem kerja yang rapi dan teliti. Selanjutnya, dari sejarah komputer. Abacus atau Sempoa yang muncul 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih banyak digunakan saat ini adalah cikal bakal lahirnya komputer. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numeric wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan dengan 8 roda putar bergerigi ini lalu dinamakan Pascaline. Pada tahun 1694, seorang ahli matematika dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang mampu melakukan perkalian dan pembagian. Alat ini kemudian dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Awal mula komputer sebenarnya ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris, Charles Babbage, 1892. Babbage membuat sebuah mesin yang disebut dengan mesin diferensial atau difference engine untuk melakukan perhitungan dan persamaan diferensial. Mesin ini menggunakan tenaga uap, dapat menyimpan program dan melakukan perhitungan atau kalkulasi serta mencetaknya hasil secara otomatis. 10 tahun kemudian, Babbage membuat komputer general purpose yang pertama, yaitu Analytical Engine, yang merupakan alat komputasi pertama yang menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Sebelumnya, pada tahun 1990, Herman Hollerith dari Biro Sensus Amerika berhasil menciptakan mesin punched card counting yang menggunakan punch card atau kartu perforasi atau berlubang-lubang sebagai media penyimpan datanya. Atas penemuan gemilangnya ini, itu Herman Hollerith kemudian dijuluki sebagai bapak komputer modern. Lalu di sini ada perkembangan komputer, yaitu dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, generasi kedua 1960 sampai 1965, generasi ketiga 1666 sampai dengan 1970, generasi keempat 1970 sampai dengan sekarang, dan generasi kelima
itu masa yang akan datang atau masa depan. Lalu di sini ada generasi pertama, komputer generasi pertama yang memiliki ciri-ciri komponen elektronikanya dari tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language, yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Yang ketiga, ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Yang keempat, memerlukan banyak pendingin atau AC. Yang kelima, prosesnya relatif lambat. Dan yang keenam, kapasitas untuk menyimpan data kecil. Lalu pabrik yang memproduksinya yaitu Univac, IBM, dan seterusnya. Lalu ada contoh mesin, yaitu dari ENIAC, Mark II, EDSAC, dan lainnya. Ini merupakan contoh gambar komputer pada generasi pertama. Lalu generasi kedua yang memiliki ciri-ciri yang pertama sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran atau Formula Translator dan COBOL atau Common Business Oriented Language. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real-time dan real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, menggunakan transistor untuk menggantikan tabung. Yang ketujuh, kinerjanya lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Lalu ada contoh-contoh komputer yang muncul pada generasi ini, diantaranya ada Univac 2, Univac SS80, dan IBM 7070, 7080, 1400, dan 1600. Lalu ada komputer generasi ketiga yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kecepatan menggunakan IC atau Integrated Circuit sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang kedua, harga semakin terjangkau. Yang ketiga, listrik yang digunakan jadi lebih hemat. Yang keempat, kapasitas memori lebih besar. Yang kelima, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang keenam, komputer dapat melakukan multiprocessing. Yang ketujuh, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kedelapan, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang kesembilan, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Berikut contoh-contoh komputer generasi ketiga diantaranya IBM S360, Univac, dan lainnya. Selanjutnya ada komputer generasi keempat yang memiliki ciri-ciri pengembangan berfokus pada pengurangan ukuran dan kecepatan komputer. Lalu penggunaan Large Scale Integration atau LSI, Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau WULSI. Lalu sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Contohnya itu IBM PC per 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan AMD K6 Athlon. IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. LSI yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah keping IC yang disebut chip. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration atau VLSI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Kemudian Ultra Large Scale Integration (ULSI) atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Berikut contoh gambar dari LSI, VLSI, dan ULSI. Komputer generasi kelima yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa Prolog, Programming Logic, dan Lisp atau Lisp Processor. Yang kedua, komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan.
yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Yang ketiga, dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang keempat, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Dan yang kelima, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Berikut pembahasan mengenai pengertian, sejarah, dan perkembangan komputer yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.